Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ketemu lagi dengan Bu Leti. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu womanpreneur yang ada di Semarang. Siapa dia? Ibu Seri, salah satu pengusaha jasa catering yang ada di Semarang. Catering apa ya, Bu? Catering snack. Oh, catering snack. Jadi khusus untuk snack-snack ya. Sejak kapan ya, Bu, mulai merintis usaha catering ini, Bu? Oh ya, saya mulai merintis itu sekitar 3 tahun yang lalu. Apa sih yang membuat Ibu memilih usaha di bidang catering? Kenapa nggak usaha yang lainnya gitu, Bu? Ya, yang pertama kalau melakukan sesuatu itu yang disukai, baking begitu suka. Kemudian yang kedua, kalau snack itu tidak begitu melelahkan ya, jadi tenaga kemudian hasil itu istilahnya lebih banyak hasilnya. Usaha catering snack itu lebih banyak hasilnya. Ya. Di perumahan Ibu, apakah sudah ada usaha catering seperti ini, Bu? Kalau usaha catering itu hampir banyak ya, di semua tempat itu banyak ya. Kalau di perumahan Ibu sendiri sudah ada, Bu? Ada Di sekitar? ada beberapa, iya. Apa yang membedakan catering Ibu ini dengan catering yang sudah ada di sekitar rumah Ibu? Yang membedakan, pertama saya lebih suka pada snack-snack yang kekinian. Khusus snack kekinian Iya, ya, kekinian. jadi punya ciri khas sendiri ya, Bu, ya. Berikutnya makanan apa saja, Bu, yang Ibu layani? Biasanya itu saya menawarkan apa yang diinginkan begitu. Jadi bahkan kadang pernah ada yang belum pernah saya buat begitu kan, apakah dia bisa, sekarang kan bagaimana kita bisa memberikan servis yang baik begitu. Pelayanan ya, Bu? Pelayanan ya, betul, pelayanan. betul. Jadi apa yang mau diinginkan, berapa budgetnya begitu. Jadi kita menyesuaikan. Dan biasanya saya membuat itu yang bahannya premium. Oh, premium. Ya, premium. Ya memang akhirnya jatuhnya agak tinggi ya. Nah, snacknya ya. Tetapi ketika orang mengkonsumsi itu menjadi puas begitu. Jadi langsung kesan yang pertama enak begitu. Ya karena memang bahannya memang premium. Kalau boleh saya garis bawahi, berarti Ibu itu melayani pembeli, memenuhi keinginannya dan kepuasan pembeli Ya, betul. ya. Kalau konsumennya supaya puas gitu ya, Bu ya. Inovasi apa saja, Bu, yang sudah Ibu lakukan? Kalau kita tahu kan di luar sana banyak sekali catering ya, catering ada banyak. Kira-kira inovasi apa saja yang sudah Ibu lakukan? Biasanya pada topping ya, kita sekarang inovasi pada topping. Kalau di Land Snack bisa dilihat ya, di Land Snack itu saya juga punya ID-nya di sana. Itu bahannya dessert. Oh, bisa. Dessert. Tetapi dari konsumen pengennya apa, kekinian apa, yang sekarang itu rasa Oreo, keju, kemudian diskon. Nah itu juga kita mengikuti apa yang tren saat ini. Jadi ya itu lebih fleksibel begitu. Mengikuti tren, memenuhi keinginan pelanggan, dan mengutamakan kepuasan konsumen. Land Snack ada brandingnya seperti apa, Bu, gambaran brandingnya? Kemudian untuk kemasan bagaimana ya, Bu? Nah untuk kemasan ini masing-masing makanan itu berbeda, Oh, tergantung. gitu. Jadi bagaimana nanti packagingnya itu dibuat menarik. Packagingnya menarik. Iya, packaging yang menarik. Jadi ketika orang melihat, ih bagus tuh packagingnya begitu, lalu itu akan menarik. Jadi pertama tampilan dulu. Bagaimana sih cara Ibu menentukan harga jual dari sebuah produk yang Ibu hasilkan? Ya, biasanya itu saya browsing dulu. Makanan seperti ini di luaran berapa sih harganya begitu. Catering ini berapa, Ya. toko ini berapa, Ya, begitu. catering A berapa, Ya. begitu ya, Bu. Kemudian saya sesuaikan dengan Cost productionnya. ya, setelah itu baru bisa menentukan apa yang saya buat ini harga jualnya berapa.
Kalau harga jual itu kira-kira nih Bu, ya, dibandingkan dengan catering-catering yang lain bagaimana Bu? Kalau saya sendiri ya yang menilai itu dari rasa dan harga itu jauh lebih menguntungkan istilahnya untuk konsumen ya, karena dengan harga segitu dapat rasa yang luar biasa ya, enak begitu ya. Bahannya premium begitu. Berarti dengan harga yang segitu itu nggak rugi gitu Nggak ya Bu, rugi ya, untuk membeli karena ya. pelayanannya mulai dari rasanya hingga kepuasan pelanggan dijamin ya. Iya betul. Strategi pemasarannya bagaimana Bu? Ya, kita menggunakan lewat sosial media. Sosial media itu bisa juga dengan WA, Facebook, IG begitu ya. Kemudian ketika membuat ya kita pasang di status gitu. Nah, itu memudahkan untuk menginfokan kepada publik ya. Kalau 3 tahun itu berarti sebelum pandemi ya Bu? Ya, sebelum pandemi. Berarti dulu sebelum pandemi sempat nggak Bu ikut pameran-pameran gitu? Misalnya ada pameran makanan nih, ikut gitu? Untuk pameran makanan saya belum pernah Buka stand gimana gitu? belum. Jadi dulu pernah ada sih yang kerjasama, saya diajak kerjasama dengan kafe begitu ya. Cara penjualannya bagaimana Bu? Cara penjualnya kita buka PO. Oh, buka PO. Ya, jadi seringnya seminggu sekali kita ambil makanan apa yang tren gitu. Oke. Atau kalau nggak lagi tren, kita memang kangen nih sama apa sepasut gitu, lalu saya pasang di PO begitu. Ada berapa orang Bu yang membantu usaha ini? Keluarga ya, bagi job siapa bagian perlengkapan, kemudian bagian apa pemasaran begitu, kemudian bagian pembelanjaan seperti itu sudah kita bagi begitu. Jika ada pemesanan dalam jumlah yang banyak ya, biasanya itu yang memesan adalah orang-orang yang punya kerja, pernikahan begitu ya, biasanya senang dengan pesan sepasuk gitu. Itu kan bisa sampai 400, 350. Kemudian ada acara-acara kecil itu 200, 100 gitu. Maka itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya. Kalau masih yang pemesannya sedikit 50 sendirilah. Tapi ketika itu banyak maka kita ada pembagian kerja. Kemudian duduk bersama lalu pembagian tugasnya siapa. Jadi ketika hari H semua bisa berjalan dengan baik. Kalau ketika tiap minggu kan tadi mengatakan tiap minggu itu bakal ganti menu ya Bu? Ya. Kemudian apa sih dasarnya menu yang akan ditampilkan itu Bu? Yang lagi kekinian. Yang lagi kekinian Ya. itu searching dulu atau langsung muncul dulu? Nah, biasanya makanan-makanan kekinian itu yang tahu kan anak muda. Nah, anak saya kan masih muda-muda nih. Mereka biasanya dia juga survei untuk beli gitu ya, melihat pasaran yang ada. Apa saja hambatan dan tantangan yang Ibu hadapi selama ini? Ya, tantangannya itu adalah sebetulnya kontinuitas, semangat untuk terus itu kadang-kadang kan harus apa ya, mengobarkan sendiri ya begitu. Tentu itu harus kondisinya harus fit ya, ketika tidak fit maka tidak bisa mengajarkan ya. Tantangan berikutnya adalah kemampuan untuk melihat pasaran itu seperti apa. Ketika kita mampu melihat lalu mencoba browsing, misalnya saya sering setiap hari itu harus ada waktu untuk browsing. Setiap hari harus ada ya, waktu untuk melihat ya, pasarnya itu belajar gimana? ya, terus belajar tentang banyak resep ya, tidak hanya 1-2 resep, tetapi satu makanan itu bisa kita browsing beberapa dari sumber gitu. Itu kan membutuhkan waktu untuk belajar. Kemudian juga marketingnya itu harus jalan. Ketika marketing itu berhenti ya sudah. Apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi Bu? Ya, komitmen yaitu setiap hari harus meluangkan waktu untuk itu ya, itu kemudian harus apa ya, menghadapi segala sesuatu dengan ini
suasana itu tetap akan pengaruh. Ketika suasananya itu tidak menyenangkan, tidak senang begitu, maka ya sudah, ide-ide akan berlalu begitu saja. Ya harus happy, semangat lah untuk itu. Kemudian ketika ada hambatan lalu membicarakan pada keluarga, gimana ini ada Jadi koordinasi Ya, dengan tim ya, Bu, ya, ya. koordinasi. Oke. Kemudian yang terakhir ini, Bu, modal usahanya dari mana, Bu? ya, modal usaha itu dari awal perjalanan ya jelas kita mengeluarkan uang dulu ya. Kemudian setelah itu kan ada dari penjualan. Nah, dari penjualan itu kita bagi untuk apa? Pembagian hasil istilahnya ya. Ketika mereka bekerja ya akan mendapatkan itu. Kemudian juga disisihkan untuk membeli peralatan. Kemudian juga bagian diberikan untuk bahan-bahan. Kalau awal itu mengandalkan dari penjualan tidak bisa ya, jadi tetap harus kita sendiri juga harus ada modal. Ya di awal itu pernah ada pemesanan sup waktu itu 400 piece itu saya belum punya oven besar ya. Kemudian saya mengatakan gimana Bu untuk penyajiannya nanti, ya saya sanggup, padahal untuk melayani sebegitu banyak harus punya oven besar. Nah dari pemasukan itu lalu untuk pembelian Peralatan. Baik Ibu Seri, terima kasih sekali waktunya. Boleh belajar dengan seorang womanpreneur yang ada di Semarang, salah satu pengusaha di bidang jasa yaitu catering. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore.